Manajemen resiko perusahaan. Apa itu manajemen resiko perusahaan? Manajemen resiko perusahaan atau Enterprise Risk Management atau disingkat IRM adalah pendekatan holistik terintegrasi untuk mengolah seluruh resiko yang dihadapi oleh organisasi. Berbeda dengan manajemen resiko yang bersifat tradisional, biasanya yang bersifat tradisional itu dia terfragmentasi atau silo based. IRM memandang resiko secara menyeluruh di seluruh unit bisnis. Menurut KOSO atau Committee of Sponsoring Organization, IRM adalah proses yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan seluruh personal organisasi. Diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi potensi peristiwa yang memungkinkan mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar berada dalam selera risiko guna memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan entitas tersebut. Perbedaan manajemen resiko tradisional dan IRM. Kalau tradisional biasanya resiko itu dipisah secara resiko itu dikelola secara terpisah, biasanya dibagi oleh per departemen. Makanya ini disebut dengan silo. Fokusnya pada resiko yang negatif atau yang ancaman saja, kemudian reaksi setelah resiko terjadi biasanya reaktif. Nah, kalau IRM itu resikonya biasanya dikelola secara terintegrasi di seluruh organisasi, mencakup resiko yang positif yaitu peluang ataupun juga negatif yang berbentuk ancaman. Nah, reaksinya biasanya proaktif. Proaktif di sini maksudnya itu mengantisipasi resiko sebelumnya resiko itu sendiri terjadi. Kerangka KOSO IRM. Komponen pertama, tata kelola dan budaya. Merupakan fondasi IRM menetapkan nada dari atas atau tone at the top. Mencakup penetapan tanggung jawab manajemen risiko, penguatan nilai dan budaya risiko, serta penarikan dan pengembangan talenta yang kompeten dalam mengelola risiko. Komponen kedua, strategi dan penetapan tujuan. IRM terintegrasi dengan perencanaan strategis. Pada tahap ini, organisasi menetapkan konteks bisnis, mendefinisikan resiko, selera resiko atau risk appetite, dan mengevaluasi strategi alternatif. Komponen ketiga, kinerja, mencakup mengidentifikasi, penilaian, prioritas, dan respon terhadap risiko. Organisasi juga mengembangkan pandangan risiko terhadap portofolio untuk memahami bagaimana risiko individual saling berinteraksi. Komponen keempat, tinjauan dan revisi, melibatkan tinjauan substansial terhadap perubahan yang signifikan, evaluasi kinerja IRM, dan perbaikan berkelanjutan dari kapabilitas manajemen risiko. Komponen kelima, informasi, komunikasi, dan pelaporan. Organisasi memanfaatkan informasi yang relevan sebagai sumber, mengkomunikasikan informasi tersebut, dan sehingga mereka dapat melaporkan risiko budaya atau kinerja kepada pemangku kepentingan. Ini salah satu tabel yang berisikan tentang prinsip-prinsip ISO 31000. ISO 31000 sendiri merupakan standar manajemen risiko internasional, yaitu standar internasional yang memberikan panduan tentang manajemen risiko. Standar ini dapat diterapkan oleh organisasi apapun tanpa memandang ukuran, jenis, ataupun sektornya. Di sini ada 8 prinsip. Yang pertama terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi yang terbaik tersedia, faktor manusia dan budaya, yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Proses manajemen risiko. Langkah pertama itu mengkomunikasikan dan konsultasi. Hal ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam setiap proses manajemen risiko. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman bersama tentang risiko dan respon yang tepat. Langkah kedua, penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Mendefinisikan parameter di mana risiko yang akan dikelola. Jadi tidak kemana-mana. Jadi sudah ditetapkan di awal terkait ruang lingkup, konteks, dan kriterianya. Yang ketiga, penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi, analisis, kemudian kita mengevaluasi risiko tersebut. Langkah keempat, penanganan risiko, bisa menggunakan
avoid, reduce, share, ataupun accepted. Jadi ada 4 pilihan, tidak hanya menghindar ya selama ini, tapi ada 4 pilihan lainnya. Yang kelima, pemantauan dan tinjauan. Pemantauan berkelanjutan memastikan efektivitas penanganan risiko dan mengidentifikasi perubahan dalam profil risiko organisasi. Tujuan berkala dilakukan, tinjauan berkala dilakukan untuk mengevaluasi berkecukupan kerangka manajemen risiko. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Mendokumentasikan seluruh proses keputusan dan hasil manajemen risiko. Dan hal ini akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang tepat secara berkala. Ini adalah contoh risk register perusahaan. Risk register adalah dokumen utama dalam manajemen risiko yang merangkum semua informasi tentang risiko yang telah diidentifikasi, dinilai, dan penanganannya bagaimana. Sekian materi hari ini, terima kasih.